kasih buat kesempatan kepada kami. Kami boleh mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh berbakti kepadamu untuk membalas cinta kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah mengurapi udah bibir hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba hanya berasal daripada-Mu. Ya, berikan kami telinga suara mulut untuk kami dapat memahami setiap perkataan yang Kau berikan dalam kehidupan kami selama bertahun. Semuanya karena Allah di balik salib-Mu, biarlah berada yang berkata-kata di kudus yang dimuliakan. Roh Kudus berkata-katalah pada jemaat-Mu. Biarlah semua firman yang keluar menjadi rema di dalam kehidupan jemaat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengan firman katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Aduh, belum makan pagi ya. Shalom. Ya, haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Ivan Wijaya. Saya sering ke sini, tapi belum pernah diumum. Ini baru pertama kali diumum. Saya dosen di sekolah tinggi teologi saat ini. Kebetulan buat baik menyertai bulan lalu saya menyelesaikan studi saya S3 teologi. Terus 2 bulan lalu saya juga menyelesaikan studi saya S2 manajemen. Jadi barengan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan ya. Mungkin Bapak Ibu belum tahu saya keponakannya Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Ya, baik. Ya, semoga Tuhan izinkan bulan depan wisuda. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf ya, karena nanti saya tidak bisa sampai selesai, harus cepat-cepat karena memang kemarin saya ditodong ibaratnya sama Ibu Gembala. Kapan ke Surabaya? Tanggal sekian. Ya, jam berapa? 9:30 saya bilang gitu ya. Terus Buya di sini. Jadi ini nyusul-nyusul Ibu. Tapi ya puji Tuhan semuanya suka cinta ya. Ya, hari ini kita akan buka satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 29. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 29. Untuk memulai firman Tuhan kita boleh berdiri. Kita baca 4 ayat ini bersama-sama. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 29. Kita baca bersama-sama 2, 3. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang berpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang menegakkan diri di hadapan Allah. Amin. Saudara, Rasul Paulus mengatakan ini bukan tanpa dasar. Saya harus kasih tahu dulu bahwa perjanjian baru itu ada. Ditulis pertama itu surat Yakobus. Jadi tidak sesuai dengan urutan Alkitab sekarang, Matius, Markus, bukan. Jadi pertama yang ditulis itu surat Yakobus. Itu pun tahun sekitar 50-an Masehi. Berarti sekitar 20-an tahun setelah Yesus kira-kira. Nah, Injil itu malah ke belakang. Kira-kira tahun 66, 67. Nah itu baru ada. Nah surat Rasul Paulus 1 Korintus ini ditulis sekitar tahun 50. Berarti surat Rasul Paulus menulis ini belum ada Injil. Dan orang Kristen terima Alkitab kita yang jadi saat ini, yang sudah dikanon saat ini itu tahun 390. Itu
Jadi hampir 300 tahun lebih orang Kristen itu tidak pegang Alkitab. Tidak ada itu perjanjian. Nah, Rasul Paulus mengajarkan tentang 1 Korintus 1 ayat 26-29 ini bukan tanpa dasar. Para rasul itu mengajar semua menggunakan perjanjian. Ini harus paham dulu. Buktinya apa, Pak? Buktinya ketika Rasul Petrus berapi-api di loteng Yerusalem ketika Pentakosta terjadi, yaitu pencurahan Roh Kudus. Jadi sebenarnya bukan Pentakosta, itu pencurahan Roh Kudus, bukan salah. Pentakosta itu adalah hari memperingati turunnya hukum Taurat. Ya, kebetulan orang Yahudi kumpul semua di Yerusalem. Di hari itu Roh Kudus Nah, saat itu Petrus berapi-api banyak mencatat ayat di dalam kitab Nabi Yoel. Jadi nubuatan Nabi Yoel pasal 2. Artinya apa? Rasul-rasul ini berbicara mengabarkan Injil itu menggunakan perjanjian lama semua. Enggak ada perjanjian baru. Nah, dari sini baru kita belajar tentang 1 Korintus. Dikatakan Rasul Paulus, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak. Karena saat itu Korintus itu dipenuhi dengan kepercayaan agamawi. Saat itu mereka percaya dengan kepercayaan dewi-dewi. Dan dikatakan kamu bukan orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Coba di sini ada anggota DPR? Nggak ada. Berarti nggak ada pengaruh ya? Atau punya ketua RT mungkin? Lurah, camat? Nggak ada. Berarti kan nggak banyak orang yang berpengaruh, betul? Betul ya? Tapi Tuhan Rasul Paulus katakan, tetapi yang bodoh bagi dunia itu diapakan? Dipilih Allah untuk apa? Memalukan orang-orang yang beriman. Siapa yang dipilih Allah untuk memalukan orang-orang beriman? Halo? Tepuk dadanya katakan saya. Ayo tepuk dadanya katakan. Iya. Jangan malu saudara. Engkau gak pintar, gak apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan apa yang dipilih Allah, yang bodoh, dipilih Allah untuk memalukan yang pintar. Siapa? Siapa yang dipilih Allah? Saya. Saya nggak tahu dadanya berarti nggak pilih orang. Harus berani. Saudara, kalau mau bilang bodoh, saya itu ya nggak terlalu pintar loh, pas-pas terus ibaratnya. Sekolah ranking ya wis tengah-tengah, nggak pernah dapat ranking 1, 2. Tapi semester lalu saudara, saya sekolah kuliah itu 6, bukan mata kuliah, 6 sekolah kuliah. S1-nya 2, S2-nya 2, S3-nya 2. Nah, kalau orang lain maksimum 24 SKS, saya 24 mata kuliah dalam 1 semester. Jadi totalnya 86 SKS. Saya terpuruk semester lalu. Sambil nulis disertasi, sambil nulis tesis. 2. Dan buktinya selesai. Ketika orang dunia tanya sama saya, kok bisa? Saya cuma bilang, karena saya punya Tuhan yang hidup. Kenapa? Mereka loh, sampai profesor saya loh ngomong, kok iso? Bisa. Kenapa saudara? Karena saya yakin bahwa saya dipilih Allah untuk memalukan dunia. Apa yang kelihatan bodoh bagi dunia dipilih Allah. Jadi jangan pikir
oh saya bodoh. Jangan. Engkau sedang dipilih Allah. Engkau sedang dipilih. Amin. Ayat ini bukan untuk orang lain. Ayat ini untuk kita. Ya. Apa yang bodoh, apa yang lemah, apa yang tidak terpandang dan yang hina, yang tidak berarti. Allah terlalu suka memakai orang-orang kecil yang tidak terpandang, tidak dilihat oleh dunia. Buktinya apa? Rasul Paulus itu ngomong bukan tanpa data. Pasti dia merujuk perjanjian lama, betul nggak? Betul. Saya tunjukkan yang cepat ya. Video apa? Pasal 6, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15. Bisa ditampilkan? Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15 dikatakan seperti ini. Tetapi jawabnya Gideon kepadanya malaikat Tuhan. Tuhanku, dengan apakah kamu selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku itu paling kecil. Jadi di antara kaum itu paling kecil. Ya, di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum warga. Jadi dia ngomong, di antara kaumku aku paling kecil. Di antara suku Manasye. Suku paling kecil itu Efraim. Manasye. Di Manasye ini dia di antara keluarga yang dia paling muda. Ya apa caranya Tuhan mau memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan orang Midian? Tidak bisa. Bahkan waktu perang, saudara perhatikan ketika perang, biasanya orang kalau perang bawa apa? Pedang, senjata, betul? Tembak, tombak, gitu. Bawa panah mungkin waktu itu, betul? Ini loh Gideon bawanya apa? Obor sama kendi. Jadi bawanya gini juga. Ini obor, ini kendi. Suruh perang. Ini apa cadangan ini? Itu berapa orang? 300 lawan berapa? 32.000. Menang. Halo. Secara matematika, tidak ada satu matematika pun bisa mengatakan itu benar. Tapi tadi Rasulullah katakan apa yang sudah dipilih Allah itu nanti bisa mempermalukan dunia. Amin. Mungkin tadi kau cuma bilang Tuhan, aku cuma punya ini, engkau punya saat itu. Kau bisa pakai untuk memalukan. Amin. Apalagi ya? Daud masih kemerah-merahan, anak 17 tahun. Orang Jawa ngomongnya anak ingusan. Ya. Terus dia itu biasanya kalau perang saat itu harus pakai apa? Baju sirah, pakai ketopong lengkap, betul? Dan Goliat menurut arkeologi dia bilang seperti ini. Ketopong saat itu menutupi dahi, menutupi sini bawah mata, dan jangan lupa dia juga menutupi hidung. Pertanyaan saya, batu yang kecil tadi itu dilempar nanti. Semua arkeologi bilang kira-kira itu di sini. Jadi tidak pas udah. Kira-kira agak turun dari dahi sedikit di daerah mata. Dan itu yang apa cara lepas lone? Halo, ya apa saudara? Terus berapa kecepatannya? Alih-alih itu bukan ketapel ya saudara. Kalau ketapel mengandalkan pegas, kalau alih-alih itu mengandalkan putar. Dan kapan lepasnya? Sekali lagi, kalau Tuhan sudah hidup, itu akan kerja sama kita. Betul, kerja sama-sama. Kalau Tuhan sudah hidup, orang itu akan mempermalukan. Itu kan gak bisa. Matematika
bisa. Tapi kalau sudah kewajiban, itu bisa mengabulkan kita. Saudara, saya mau kasih tahu, Alkitab yang saudara pegang dan saya ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dari zaman yang berbeda. Dalam kitab yang kita pegang ini, kira-kira umurnya kalau ditulis penulisnya itu 2000 tahun zaman. Dan Alkitab itu bukan penulis-penulisnya sempurna. Saya bicara dulu tentang Musa, pembunuh, betul, betul, ngamukan, gak sabar. Tapi Tuhan ngomong, dia orang paling sabar. Ngamukan, bisa. Wah. Tapi Tuhan bilang orang lain. Musa itu udah ngerti saudara, dia cuma nulis toh. Nulis Kejadian, Keluaran, Imaman, Bilangan. Dalam bahasa Ibrani Torah. Dia hanya menulis. Apakah Musa berkeinginan untuk bikin sebuah kitab suci? Tidak. Bahkan penulisnya Musa mati. Dia tak tahu kalau itu jadi kitab. Siapa lagi? Daud, pembunuh, pezina, tidak diketahui orang. Ya, karena orang politik kan. Daud kan orang politik, raja. Dia bunuh orang kan tidak tahu. Dia zina kan tidak tahu. Tapi kok bisa Tuhan tahu dengan binatang? Ya, dengan binatang diperingatkan. Kok berzina? Daud, semua kata-kata yang ingin kita ngomong tentang kebaikan Tuhan. Semua kata-kata yang kita ingin ngomong tentang kebaikan Tuhan, semua itu sudah diborong Daud, betul kan? Betul. Mau kita mau nyanyi tentang apapun, semua itu sudah diborong sama Daud itu bukan sarjana. Dia cuma gembala domba. Dombanya berapa ekor? 2 sampai 3. Tapi Tuhan mati. Salomo di akhir hidupnya menyembah berhala, betul? Tuhan marah sama dia di akhir hidupnya. Tapi dia kasih kita 3 kitab. Amsal, Pengkhotbah, itu bagus. Penulis tidak sempurna. Saya mau tahu bahwa kita pun juga tidak sempurna. Tapi Tuhan berfirman. Ini penting. Nanti buat apa? Nanti kita belajar. Petrus, dia nulis 1, 2, 3 Petrus. Dan jangan lupa, Markus itu adalah muridnya Petrus. Sehingga yang ditulis sama Markus itu adalah perkataan Petrus. Markus itu penulisnya Petrus. Makanya kalau baca kitab Markus itu lompat enggak urutan. Soalnya podo ambil sih ngomong karena terlalu berapi-api Petrus itu jadi enggak kayak metodologis, tidak urutan, lompat kejadiannya. Beda sama Matius, beda sama Yohanes yang berurutan, beda sama Lukas. Nah, Petrus, siapa Petrus? Penyangkal, orang yang sudah pernah nyangkal Tuhan, betul? Berapa kali? 3 kali. Loh gitu loh Tuhan pakai. Dia nulis surat pertama, surat kedua, dua aja ya. Yohanes, ya, banyak orang nggak tahu itu. Lukas 9:54, tapi kenal Yohanes. Yohanes, siapa Yohanes? Lukas 9:54 bisa dibaca. Ya, perhatikan ya.
ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes, ada dua di sini, melihat hal itu, mereka berkata, perhatikan, Tuhan, yang ngomong sama Tuhan Yesus, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Yohanes itu orangnya arogan, bukan Yohanes itu, ini arogan. Tuhan, apakah engkau akan menyuruh kami untuk api turun seperti Elia? Ya, Elia kan gitu. Makanya saya bilang, semua rasul-rasul ini semua paham perjanjian lama. Karena apakah engkau mau aku berdoa supaya api turun dari langit? Tapi saya kasih tahu, Yohanes adalah orang yang sampai Bunda Maria mati ada bersama dengan Yohanes. Sampai Bunda Maria mati di tangan Yohanes. Dan Yohanes adalah orang yang diberi wahyu sama Tuhan. Digoreng tidak mati, betul. Dan saya kasih tahu, Yohanes ketika berada di kota Efesus, dia sudah baca 3 Injil sebelumnya, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Maka dari itu Injil Yohanes agak berbeda. Dia menulis dengan gaya bahasa yang berbeda. Yohanes arogan. Tapi kalau Tuhan pilih, bisa memalukan. Siapa lagi? Saulus atau Paulus, itu bukan nama berbeda sebenarnya. Satu orang, tapi yang satu nama Yunani, satu Ibrani. Itu pembunuh, betul nggak? Dia itu tukang persekusi. Ya, zaman sekarang ngomongnya tukang bullying, membuli orang Kristen. Betul ya? Paulus. Dia tulis kurang lebih 13 surat. Sebenarnya 14 ditambah Ibrani, tapi 13 oke, tambah 13 saja. Karena Ibrani masih antara Paulus atau Lukas. Dia tulis saja. Saya mau tahu, orang-orang ini punya kesamaan. Mereka cuma nulis betul. Betul kan? Hal kecil yang orang tidak lihat, betul. Tapi dia nggak tahu bahwa itu jadi kanon kitab suci. Mereka bukan orang yang pengen jadi bikin satu kitab suci, bukan. Tidak ada, saudara. Rasul Paulus bukan orang yang pengen bikin kitab suci, bukan. Apa itu? Tapi mereka hanya ingin menulis. Kadang kita itu berpikir, Pak, saya itu tidak pernah khotbah. Jangan pikir gitu, saudara. Saya cuma mampu penerima tamu, jangan pikir gitu. Engkau penerima tamu, lakukan. Amin. Ya, karena Tuhan pilih engkau untuk melayani. Saya tunjukkan ya, ada satu pendeta besar namanya Billy Graham, sudah meninggal. Dalam kesaksiannya dia dipertobatkan karena penerima tamu. Karena penerima tamu. Yang orang nggak lihat, pelayanannya nggak pernah dilihat orang, cuma salaman toh, tugasnya salaman, bunyi, sebenarnya. Shalom, apa kabar Pak? Cuma gitu toh, betul. Tapi Tuhan pilih dia bisa mempertobatkan diri. Jadi jangan berpikir kita, wah saya cuma kolektan, betul. Jangan juga. Kalau Tuhan pilih kau, apapun pekerjaan, apapun yang kau lakukan, bisa Tuhan pakai untuk rencananya yang sempurna. Penulis-penulis Alkitab ini bukan orang yang sempurna, Bapak Ibu. Mereka hanya menulis. Esra hanya menulis cerita. Samuel hanya menulis cerita. Nabi Nathan itu menulis
menulis kitab 2 Samuel karena di 1 Samuel 5:25 itu sudah meninggal Samuel. Nabi Nathan melanjutkan cerita Samuel, makanya di 2 Samuel itu ada. Itu yang menulis. Oh, sih artinya menulis, benar nggak? Tapi ternyata Tuhan pakai untuk rencananya yang kadang kita itu nggak bisa berpikir, saudara, bagaimana karyanya Tuhan yang sempurna. Penulis-penulis tersebut bahkan nggak tahu bahwa mereka itu adalah bagian dari rencana yang sempurna. Nggak pernah tahu mereka. Satu pun tidak ada yang tahu. Mungkin saya dan saudara bukan orang yang mengerti rencana Tuhan. Tapi saya kasih tahu, apapun yang mau kerjakan hari ini, kau sedang mengerjakan rencana yang sempurna. Ini surga. Sehingga kita itu pede jadi orang Kristen gitu. Ada orang Kristen yang dikasih karunia untuk mengasihi, ada nggak? Ada loh. Firman Tuhan juga menulis karunia itu bukan cuma 12 di 1 Korintus 13, 1 Korintus 12, bukan. Karunia itu banyak. Ada karunia melayani, ada karunia mengasihi, ada karunia memberi, ada karunia mengajar, memang ada. Ada karunia leadership, kepemimpinan. Kalau kau cuma bisa Pak, saya cuma bisa beri terus. Ada loh orang yang suka memberi terus, betul? Karunia. Bapak, tapi nggak orang-orang bertobat nih. Nanti dulu. Rasul-rasul juga nggak berpikir kok bahwa tulisan mereka jadi kitab suci, betul? Bisa jadi ketika mau nggak ada, Tuhan pakai engkau melalui karyamu itu mempertobatkan banyak orang. Itu nggak apa-apa. Satu nama saudara, namanya Marianingsih Komalasari. Pernah dengar? Nggak mungkin pernah dengar soal itu. Saya kasih tahu saudara, nenek saya itu setiap hari dia ngomong sama saya, Tuhan Yesus itu hebat. Dia bukan pengkhotbah, dia cuma kasih tahu Tuhan Yesus hebat. Dan setiap kali dia pergi ke gereja GBPS di Sawahan, dia bawa namanya sapu tangan. Ketika saya sakit, nggak disuruh minum obat, dia kasih sapu tangan sama saya. Kalau kamu percaya, nanti sapu tangan sudah doakan. Siapa yang doakan? Bisa begini. Kamu pegang ini, tak tempel pada kepala, pasti sembuh. Itu dosa harus sembuh. Saya hidup dari pengalaman nenek saya. Nenek saya meninggal, saya belum jadi pendeta. Nenek saya meninggal, belum S3 teologi, belum S1 teologi aja belum. Tapi dia mengerjakan rencana Allah yang Bapak Ibu, nenek-nenek di sini mau ceritakan kebaikan Tuhan pada cucu. Saya kasih tahu, itu pelayanan paling sempurna yang Tuhan sedang kerjakan dalam keluarga. Saya diceritai dulu misalnya naik sepeda ke Blok M, benar ya? Blok M itu dibawain celurit. Orangnya mau celurit itu loh, sampai tidak kuat, jantungan. Terus akhirnya dia menghadap sendiri, Pak Ishak itu, sampai dia bertobat. Dari mana saya dapat cerita itu? Dari mana? Saya nggak pernah dengar pendeta khotbah. Terus saya bilang gini, Om Ishak itu loh, saya tahu jemaatnya 4.000, waktu itu 2.000-an. Itu saya tahu satu-satu. Ternyata dia doa 6 jam begitu. Itu di bukunya, itu ada foto setiap jemaat didoakan satu-satu. Pantesan hafal, berdino didoakan. Makanya doanya 6 jam. Saya mikir dulu, oh iya doa 6 jam. Aku 5 menit aja kesel.
Coba Bapak Ibu doa. Siapa yang bisa cerita? Yang bisa. Mungkin dia bukan seorang pendeta, tapi dia mengerjakan rencana Allah yang namanya lagi ada Wijaya Burhanuddin. Kalau saya kenal, karena itu papa saya. Gak orang kenal. Papa saya cuma ngajarin nama. Dia seorang pegawai gereja. Setiap kali dia minta uang, dia selalu tulis angkanya. Nggak ada orang yang tahu. Cuma saya tahu. Karena waktu itu kalau saya ditanya, pengen jadi apa besok besar? Pengen jadi pendeta. Kenapa kok pengen jadi pendeta? Soalnya suki. Karena apa? Karena papa saya selalu menghitung uangnya pendeta. Tapi dia mengajarkan satu yang namanya kejujuran. Dan orang yang tahu, dia tulis 100 berapa sampai berapa 250 tulis 250. Saya cuma tanya kenapa? Papa cuma bilang gini, kalau papa sudah tulis, berarti jumlahnya harus. Ketika nanti disetorkan ke bank, kalau kurang akan menjawab siapa? Lalu hal kecil yang nggak banyak orang tahu, tapi dia sedang mengajarkan tentang rencana Allah yang sempurna. Hari ini saudara, saya mengucap syukur bagaimana saya belajar tentang kejujuran. Saya dipercaya oleh 7 perusahaan. Saya pegang terlebih dana 15 miliar. Untuk saya pegang kok, memang gantok. Kalau mutil. Itu karena apa? Karena ajaran. Jadi Bapak Ibu, jangan kau pikir nanti kau baru kau naik itu. Enggak. Ketika kau bertemu dengan anak, ketika kau bertemu dengan cucu, ketika kau bertemu dengan keponakanmu, kau cerita tentang kebaikan Tuhan. Kau sedang mengerjakan rencana yang amin. Itu kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian Bapa Engkau benar. Kita tundukkan kepala. Kita renungkan firman Tuhan. Yeah.